selamat siang. Pada Bapak, Pak kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Baik, kepada kita kelas silahkan berdoa dulu ya. Silakan. Silakan. Istadillah. Saya naqra'ul Qur'an. Baik, dengan kita mengawali berdoa pada siang hari ini, mudah-mudahan nanti pelajaran yang kita pelajari bisa diterima sama Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Selanjutnya kita boleh absen dulu. Siapa yang hadir? Sama-sama, Pak. Mana sakit? Itu izin. Izin, Pak. Oke, 2 orang ya. Rona sama Rahmi. Oke. Selanjutnya Bapak menanya dulu, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Bagaimana badannya? Aman? Aman, Pak. Aman ya. Kemudian ini banyak pertanyaan pertama. Enggak, Pak. Sudah olahraga, Pak. Kami nanti THR ya, Pak. Iya, nanti ya. Iya. Wiranya masih ada enggak? Oke, hari ini kita belajar tentang konflik interaksi sosial. Sebelum kita belajar konflik interaksi sosial, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu nasional dulu, yaitu tentang Garuda Pancasila. Silakan nanti ikuti video yang ada di depan. Mari kita menghayati lagu wajib negara kita ya. Kita mulai. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, kita sudah menyanyikan lagu wajib kita yaitu Garuda Pancasila. Tujuannya yang mana menyanyikan lagu Islam merupakan untuk menumbuhkan apa, sikap apa? Rasa persatuan, apalagi rasa tanah air, apalagi rasa nasional. Oke, baik. Setelah kita menyanyikan
lagu Garuda Pancasila. Sekarang kita perhatikan gambar ini. Apa yang kalian amati gambar ini? Gambar ini, apa kalian lihat? Sedang apa nih? Sedang berperang. Kemudian kalau menegakkan apa nih? Ini kan gerakan antar budaya, ya kan? Kalau sedang perang ini, apa yang terpikir sama kalian yang akan terjadi perang ini? Apa yang terjadi? Kalah. Kemudian apakah yang kalah itu akan dirugikan atau merasa menang dia atau merasa diuntungkan? Salah satunya apa? Ini kurangnya kan? Semerami ke sukunya. Apa sih ketika kita berperang antar budaya itu apa yang akan ditimbulkan? Perpecahan atau persatuan? Perpecahan. Apa lagi selain pecahan? Kehancuran. Apa lagi? Perselisihan. Jadi dengan gambar ini kita bisa memperkirakan sifat negatif itu yang muncul dari peperangan antar budaya ini akan ada perselisihan, pertikaian, bahkan akan merusak kebinekaan tunggal ika kita, ya kan? Ya Pak. Ya kan? Kemudian, baik kita masuk lagi tentang, lanjutkan. Kita sekarang membahas tentang konflik dan interaksi dalam kehidupan sosial. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang konflik dan interaksi dalam kehidupan sosial. Pertama, konflik dalam kehidupan sosial. Nih pengertiannya apa? Konflik dalam kehidupan sosial, apa pengertian konflik itu? Ada permasalahan yaitu konflik yang saling memukul. Terlebih dimaksudkan sebagai percekcokan, perselisihan atau pertentangan. Jadi secara keseluruhannya apa? Siapa yang bisa membuat pengertiannya melalui ini menurut versinya sendiri, menurut pendapatnya sendiri mengenai kan ada apa nih pengertian secara PBI. Sekarang menurut pendapat kita apa pengertian yang menurut awak sendiri? Jadi kan konflik ini tercetukan, perselisihan atau pertentangan. Kemudian secara keseluruhannya konflik adalah sebuah proses interaksi sosial yang mana melibatkan fisik, emosi, dan kebudayaan serta perilaku. Kalau siapa yang bisa mengartikan menurut bahasanya sendiri dengan konflik itu? Siapa yang bisa? Siapa bisa? Bisa yuk? Apa? Menurut saya apa konflik itu? Konflik merupakan suatu ketidaksesuaian unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang dalam kehidupan kelompok. Apa lagi yang saya nambahkan? Bisa? Nambahkan. Jadi dapat kita kesimpulkan bahwa konflik ini adanya perselisihan atau ketidaksepamahaman antara kita secara individu maupun secara kelompok. Kalau individu ini jadi kita sama teman kita ataupun melibatkan sekelompok, apalagi melibatkan kelompok. Contoh yang sederhananya, misalnya apa berasal dari pesisir nih, kemudian ada teman apa berasal dari Aceh misalnya. Kenapa Pak enggak toleransi dengan kebudayaannya? Kalau bahasa awalnya apa kalau kan kebudayaan itu kan bikin marah kan, itu yang muncul konflik itu. Nah itu. Dan contoh yang paling besar itu kelompok itu apa? Ketika kita ada nih yang orang Medan kan misalnya kau itu kan saya, karena kemudian diucapkan dengan orang Minang yang perasaan lebih halus, otomatis itu yang akan jadi pertentangan kan, baik menjadi konflik itu. Artinya itu yang akan memicu pertengkaran itu. Bahkan pertengkaran itu tidak hanya mulut tapi memfisik kan, sesuai dengan bentuk contoh tadi ini fisik kan, bahkan fisik dan emosi. Ada fisik dan emosi, jadi itu menyebabkan konflik jadinya kan. Kemudian apa faktor penyebab konflik? Nah, ini kan faktornya. Faktor penyebab konflik, perbedaan individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial kan. Maksud perbedaan individu ini siapa tahu maksudnya? Perbedaan individu. Perbedaan lain contohnya kulit. Kemudian kan kalau Mas Minang kan rambut ini sama hitam, pemikiran kan tidak. Cuman selaku kita ini kita harus menghargai pendapat orang lain, bukan pendapat kita sendiri yang akan diikuti orang lain. Itu menyebabkan konflik. Dan yang kalian temui di lokal, misalnya ketika kita ada diskusi, kita ingin menyampaikan pendapat kita, tapi
ada orang di samping kita nggak mau menerima pendapat kita, malah dia yang mengatakan bahwa pendapat Ambo loh yang harus digunakan. Enggak, ada nggak yang kita temui? Ada kan? Di Popes kan ada Rosdu tuh. Rosdu kan ketika ingin menyampaikan aspirasi kita begini begitu loh, tapi orang yang membuka aspirasi nggak mau menerima. Malah dia, saya ingin aspirasi saya yang akan diterima. Ada nggak kalian temui? Ada. Kalau ada, bagaimana sikap kalian menanggapi itu? Apa menyerang balik itu gimana? Tidak. Terima lego. Tidak. Kemudian perbedaan kebudayaan. Apa maksud perbedaan budaya ini? Kalian tahu? Apa beda maksudnya perbedaan budaya ini? Budaya mereka. Tentunya orang pesisir sama orang Lahan Panjang sama nggak karakternya? Beda. Kemudian orang Lahan Panjang sama orang Padang sama nggak budaya? Beda. Kan? Ada lagi orang yang tepi laut tinggalnya sama orang yang bergunung itu beda. Beda. Beda kan? Apa satu perbedaannya yang kalian rasain? Perbedaan. Ya, perbedaan budaya itu. Apa yang kalian rasain? Perbedaan kebiasaan. Kebiasaan satu. Kemudian ada lagi dari beda bahasa kan? Contohnya ada yang sebutkan satu ya roti kan? Ada yang manggil roti, ada yang oti, ada yang goti kan? Ya, ada nggak manggil roti sini? Goti, roti, roti lain kan? Kalau di pesisir tuh, kalau selanting tuh roti tuh. Jangan roti lagi, telur kan? Lain buat talu, apa? Talue, apa leh? Talu kan? Tolu kan? Nah itu nanti kita ceng-ceng kan beda budaya seperti itu. Kemudian perbedaan kepentingan. Nah, apa maksud perbedaan kepentingan nih? Tujuannya. Itu beda. Contohnya nih, apa mendekati seseorang nih ada kepentingan apa? Kemarin kan ada pemilihan presiden tuh. Kenapa tim ses dari paslon salah satunya mendekatilah orang nih, ada orang yang mau memilih salah satu paslon gitu. Itu kan beda kepentingan. Jadi kan, kemudian ada pula teman bapak yang tadi mendekati bapak untuk melakukan hal yang ingin dia capai gitu. Saya mau punya PT kan, tapi bapak kan, tapi itu memilih langsung ya kan, yang beda kepentingan. Dan perbedaan sosial gitu. Apa maksudnya perbedaan sosial nih? Apa tahu perubahan sosial nih? Apa? Sosial itu apa? Sosial itu apa? Banyak. Jadi hal-hal yang bersangkutan dengan hal yang banyak, orang yang banyak gitu. Jadi perubahan sosial itu ada orang yang perilakunya yang peduli dengan sosial sekitar. Ada yang tidak, ada yang cuy-cuy badai sih. Atau di asrama ada banyak sampah jika dia kan, tapi dia masa-masa bodoh sih, dia nggak peduli itu. Dan bahkan maaf cerita, bantanya udah banyak pulau tapi dia masa bodoh sih, ada nggak kalian temui? Atau dia udah basah-basah dari luar kan, bajunya jilbab udah basah, tapi dia cuci, tapi malah digantungin di kantong. Ada kalian temui? Enggak, Pak. Berani kok. Ada nggak? Nggak. Ada kalian ya, tapi teman ada nggak? Ini gampang ya. Kemudian fitur konflik. Nah, pertama fitur konflik menurut Al-Radaf ini ada 4. Ada konflik antar peran sosial, seperti konflik antara peran dalam keluarga atau profesi. Apa maksudnya itu? Bentuk konflik menurut Al-Radaf, konflik itu ada 4 kata dia kan. Ada konflik antar peran sosial, seperti konflik antar peran dalam keluarga atau profesi. Pernah nggak kalian temui konflik di dalam keluarga? Contohnya apa? Sama abah sama maaf pak, bawa pulang malam tapi sama minum pak, itu kan? Atau ada saudara misalnya kan, kakak beradik kan? Orang ini kan, yang kakak kan? Kan adiknya lebih bagus udah abang, betul nak? Betul kan? Bahkan kakaknya jadi mantu udah emaknya, betul nak? Kan ayah kata anak dia orang tua dia ya, ambolo orang tua orang tua itu nak. Kemudian konflik antar kelompok sosial, apa maksudnya? Misalnya suku Iko pengen menguasai tanahnya, dan suku Iko nak mulu. Israel sama Kakak kan?
kelompok-kelompok yang Indonesia itu tidak Indonesia, jadi kelompok yang Indonesia ini kelompok antar organisasi. Contohnya, kalau kita kaitkan ada orang yang sholat pakai kuda dan tidak, itu sholat kan tengkar tuh, tidak tengkar kan? Organisasi Ada kelompok yang tidak di sini tidak terstruktur, tidak misalnya kelompok kecil lah, kayak teman kita banyak kan, banyak geng, keluar geng, atau besti-bestinya berkumpul kan. Kemudian ada pula besti di gang B, ada pula besti di gang A, gitu kan. Konflik dia, kalau itu biasanya SMA atau SMP kan, konflik kan, terus nih. Ada sini sekolah nak dari SD, SMP itu ya temannya, sekarang itu temannya dan ini. Sampai kuliah pun itu temannya. Sampai mau mati pun itu pula temannya. Ada kan? Kemudian konflik di antara zona seperti partai politik. Ada nak kalian temui partai politik kayak paslon satu ini kan konflik kemarin itu dapat jabatan kan? Ada yang dijelek-jelekin, ada yang goyang-goyang C, ada yang madu domba C, ada tuh. Sekarang yang goyang-goyang menang kan? Kemudian konflik, ini ada di maksud tadi. Konflik orang tua sendiri. Konfliknya disebabkan ketidakserasian perilaku anak dan orang tua. Misalnya, nak besok kalau lah kami SMP masuk ke Kompes di, tidak ada mau masuk ke SMK, ke STM. Itu kan orang tua pengen anaknya di sini tapi anaknya nggak mau kan, dan anak ketemui. Atau sini ada nak kemarin ini nggak ingin masuk Kompes tapi dengan demi orang tua kan demi menurut pikiran orang tua terpaksa di kampus ini. Dan ini Selin macam ada nak terpaksa? Ya ada. 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 Kemudian ada keterpaksaan. Kemudian konflik dengan anak sendiri. Jadi bisa jadi orang tua perilaku anak tidak sesuai dengan harapan, jadi kan, misalnya kalau diantar anakku ke Kompes dengan harapan anakku bisa jadi hafiz atau hafizah semua, tapi kalau alam lah nggak ada sesuai dengan harapannya, itu jadi konflik. Kemudian konflik dengan orang lain, antara awak kan, presiden, utang lagi kan kawan dekat kan. Kemudian ketika kawan yang bikin dari orang tua sama kau makan, ketika ada sama awak kau simpan, ada tamu tak? Lain seperti itu. Kemudian konflik dengan suami istri yang tadi itu ayah awak cakap sama awak, ya kan? Bapak pikir punya itu kan? Iya. Baik. Kemudian konflik di sekolah. Ini kan kita sekolah, jadi bullying konflik di sekolah tuh. Baca pendek gitu deh. Pendek. Ada nak gemoy itu nak? Kemudian konflik dalam pekerjaan. Jadi apa sama kuli lain atau dalam pekerjaan lah, kuli sama kuli. Jadi itu dalam pekerjaan. Kemudian konflik agama. Misalnya agama Kristen dengan agama Islam, Islam dengan Kristen gitu kan. Konflik agama. Positifnya apa konflik itu menurut kalian? Nah, dari sini. Apa? Jadi konflik itu ada sisi positifnya. Yang selama ini dipendam, nggak tahu satu sama lain, dan pendam aja, dan ujung nggak ada disapa kan. Jadi dengan ada konflik kita tahu ini masalahnya selama ini dipendamnya, itu memperjelas aspek-aspek kehidupan yang belum tuntas ya. Kemudian konflik juga menyesuaikan kembali norma nilai serta hubungan dengan sesuai dengan kebutuhan individu. Jadi orang tadi, jadi orang ini nggak suka panggil kau. Dengan adanya konflik, orang itu tahu, oh, berarti kau ini memang nggak tepat nih untuk sini. Terus kamu, oh enggak, aku. Itu sedangkan kamu, aku. Nah, sedangkan situ sih kasar kan lagi. Kau ini kan ada orang yang suka di situ loh, ya kan kasar. Berarti dengan adanya konflik, orang itu tahu, oh bahwasanya kau ini memang gak tepat, memang kasar nih. Berarti nanti kalau kamu paling tidak lah kalau sebaya dengan dia, berarti nama lah kan. Dia tahu, selainnya menyesuaikan norma yang ada di tempat dia berada itu. Itu apanya kan. Kemudian dengan adanya konflik meningkatkan solidaritas sesama anggota, maksudnya dengan adanya konflik
kita tahu satu sama lain. Oh, ini yang dia suka, ini yang tidak dia suka. Tahu dia. Karena ada orang yang semakin dia bercakap semakin arif imannya. Benar tak? Karena dia tahu ini loh yang dia ingin, ini yang tidak dia inginkan. Nah, itu. Tidak kan? Segi negatif nih. Adanya keretakan hubungan antar individu dan kelompok. Antar individu ini ya, dengan ada konflik. Ada orang-orang pedendam loh. Ya nak? Ada orang pedendam. Putih tanahnya nggak akan sapu, angku-angku. Nah itu kan, nggak sapu situ putih tanahnya itu kan dendam. Ada sapu deh kan. Dapat si pajar tuh dari bawah digam jegang lain. Meskipun nggak lain nak ada orang cari sih kan tuh, fakultasnya. Nah, misalnya ada tetangga lah, dia tuh inyosi yang sasak angoknya. Kalau tetangga dia tuh tapi inyo yang sasak. Kemudian ada tetangga tuh mediasi tapi inyo yang angin itu. Baik kira tuh, ada lagi itu nak. Iya. Artinya apa SMS? Seperti arti SMS. Susah jadi orang senang. Itu SMS artinya itu. Kemudian perubahan sikap pribadi pada individu. Jadi dengan ada konflik yang awalnya nyoba kawan adik, kemudian enggak ada tuh. Masa bodoh sih deh, malah saling memujian kan. Jauh sih lah kawan jauh itu perhatian mah. Dan itu lah kalau seketik makan banyak gitu. Jadi besok kamu kawan, misalnya mana makan banyak mana. Tetapi kau ketika tanya siang itu makan banyak tapi namun pada kadang loh itu. Dan itu lah. Ada kan? Oh. Ini kena nyunya, alhamdulillah. Kecok kan? Ya Allah, dapat nasi sih 2 kali ya Pak. Di situ di rumah? Di rumah lo ada makan ya Pak. Oh iya, mungkin ada biasa risiko kan. Kemudian munculnya dominasi kelompok benar atau kelompok yang kalah. Jadi dengan adanya konflik pasti ada yang menang, tidak ada yang kalah. Yang kalah ini pasti ada kerugiannya, pada segi fisik maupun di segi apa lain. Kayaknya dia pantai, kaca, kemudian di fisik, luka-luka, bahkan menyebabkan kematian. Upaya pengendalian konflik. Ada nama konsiliasi, ada namanya mediasi, namanya arbitrase. Kalau mediasi ini ada orang perantara ketiga, menjembatani gitu. Mediasi ini berarti aku masalah awak sama orang tua. Nyolat kau nyambi di kurban, itu macam kan tidak ada orang penengahnya. Kalau arbitrase ini maksudnya dalam bidang pengadilan lagi. Misalnya ada orang madiang. Jadi orang pun merasa dirugikan, baik pengadilan. Nanti arbitrase ini yang akan memutuskan apa keputusan yang berhak untuk orang yang dirugikan itu, ya kan? Kalau konsiliasi ini perantara yang membantu menjembatani dan orang yang akan memberikan pendapat masukan dia. Misalkan ini loh boleh ambo jangan bertiko, nah elok loh. Oh, enggak dapat nak terima loh, enggak boleh gitu loh. Ya kan? Tuh. Kemudian yang kedua baru kita masuk interaksi dalam kehidupan sosial. Integrasi ini maksudnya menurut KBBI? Ini ini secara apanya? Proses supaya tahu mencontohkannya apa? Contohkannya, contoh dari kita. Misalnya orang kita nih orang Minang, pergi kita ke orang Jawa gitu. Jadi dengan adanya perbedaan unsur, jadi dengan perbedaan unsur itu kita nggak ada merasa dirugikan, nggak ada merasa aneh, malah itu yang akan menjadi sebuah pelengkap, jadi kesatuan. Oh dengan itu orang Minang ya, itu orang Medan, itu orang Jawa ya. Kita nggak merasa ada perbedaan di antara 3 mulai tadi, malah itu yang menjadi satu dan kesatuan kan, itu maksudnya. Ini syarat-syarat integrasi sosial. Ada yang anggota masyarakat, kemudian masyarakat menciptakan kesepakatan dan konsensus bersama mengenai norma nilai sosial dari masyarakat. Kemudian masyarakat ini membuat aturan-aturan yang ada di dalam masyarakat itu. Tidak boleh bermalam, misalnya kan. Tidak boleh membawa orang asing lewat dari jam ini. Kalau ada orang asing pergi sini silakan lapor ke lurah RT kan. Nah, itu adanya kesepakatan mengenai norma-norma yang ada di sini. Kalau ada orang baru masuk harus dilapor ke RT, itu salah satunya kan.
Kemudian norma dan nilai sosial yang berlaku cukup lama. Jadi ada nilai norma yang harus ditegakkan. Jadi itu nilai norma yang harus kita apa nilai norma yang kita tegakkan itu? Pokoknya tidak boleh melakukan ini dan terus dijaga sampai lama-lama sampai bahkan nilai norma itu diwariskan terus temurun. Salah satu contohnya di dalam masyarakat itu paling bertentangan ketika nikah sesuku, misalkan meskipun nggak ada nasabnya, meskipun nasabnya berbeda, tapi dalam sesuku nggak boleh nikah. Itu kan nilai norma yang ditegakkan kan. Kalau seandainya ada yang memaksakan untuk nikah, pasti akan diusir dari sukunya. Dan tidak ditemui. Itu nilai norma yang ditegakkan. Mungkin itu perjalanan kita. Kalau ada hal yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dana, tanyakan. Ayo, Dana, tanyakan. Kalau nggak ada, baik. Seperti kita akhiri. Untuk menguatkan rasa cinta kita ke bangsa kita sendiri, khususnya ke daerah kita itu Minang, maka kita harus bernyanyi dulu sebelum kita. Oke, ini. Dan untuk penutupan materi kita pada siang hari ini, kalian ulang lagi materi yang telah terjadi hari ini dan besok kita masuk lagi bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan ke depan kita bahas. Baik, kita tutup intro kita dengan baca hamdalah.